maaf saya meminta waktunya sedikit tentang penjelasan sedikit tentang asesmen nasional. Kenapa ini menjadi hal yang bisa dikatakan sangat urgensi, karena mau tidak mau kita harus mengikuti dan ikut serta di dalam asesmen nasional ini. Jadi yang nanti pesertanya itu adalah siswa kita, kemudian ada guru-guru. Kalau misalnya siswanya ada perwakilan saja, kalau guru-gurunya secara keseluruhan, dan nanti ada kepala sekolah juga. Nah, apa itu asesmen nasional? Saya akan mulai di sini. Nah, asesmen nasional, ya, kenapa diadakan asesmen nasional? Jadi latar belakangnya terdahulu gitu dikatakan menurut penelitian Indonesia itu literasinya itu sangat rendah, bisa dikatakan kurang dari 80% anak-anaknya itu memiliki semangat literasi yang rendah. Kemudian untuk masalah hitung-hitungan, untuk numerasi bisa dikatakan rendah juga. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya asesmen nasional ini. Asesmen nasional ini tidak hanya mengukur dari kognitif saja, tapi mengukur secara keseluruhan, yaitu sikapnya dan survei lingkungan pendukung dari pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya langsung saja, apa itu asesmen nasional? Jadi mengutip dari situs web Kemendikbud, asesmen nasional merupakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Jadi asesmen nasional ini tidak bisa dikatakan sama seperti ujian nasional. Ujian nasional hanya menilai kognitifnya. Kalau misalnya di asesmen nasional ini kita mau mengukur, kita istilahnya mau melihat apa sih kelebihan dan kekurangan dari lingkungan belajar tersebut, sehingga setelah adanya keluar hasil dari asesmen nasional itu diharapkan kita sebagai guru dan sebagai orang yang ada di lingkungan sekolah itu bisa memperbaiki proses pembelajaran. Nah, di sini perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi meminta siswa secara individu, tetapi pengawasan dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Nah, apa saja sih yang ada di dalam asesmen nasional tersebut? Di sini ada yang namanya asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum itu akan mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian tidak hanya itu, ada survei karakter. Nah, di sini seperti sebenarnya kita sudah melaksanakan sih di pembelajaran kita, kan ada penilaian karakter, ada pembelajaran karakter dan pembelajaran sikap juga. Nah, di sini akan mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non kognitif. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada survei lingkungan belajar. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi bahwa sarana dan prasarana itu sangat mendukung. Iklim dari pembelajaran itu sangat mendukung. Oleh sebab itu di dalam survei lingkungan belajar ini kita akan lihat, istilahnya setelah melaksanakan asesmen nasional ini kita dapat merefleksikan diri kita sebagai masyarakat atau anggota sekolah, apakah yang kita lakukan sudah benar atau tidak, seperti itu. Di sini kita mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang mendukung pembelajaran tersebut. Nah, asesmen nasional ini juga dilatar belakangi oleh kecakapan abad 21. Nah, kecakapan abad 21 ini sudah digaungkan oleh PBB bahwa masyarakat dunia harus memiliki kecakapan abad 21 ini. Mengingat di dunia ini perkembangan teknologi itu sangat berkembang pesat. Oleh sebab itu diharapkan dimulai dari anak didik kita, dimulai dari yang terendah
agar pada saat nanti sudah masuk ke masyarakat sudah siap untuk mendukung jalannya kehidupan dengan lebih baik. Nah, apa saja sih kecakapan abad ke-21 itu? Nah, di sini ada kecakapan belajar dan berinovasi. Jadi siswa tersebut atau misalnya anak-anak kita tidak hanya belajar, tapi dia bisa memahami. Setelah dia memahami, dia bisa berinovasi. Seperti itu. Jadi singkatnya atau mudahnya, setelah dia belajar, dia bisa mengingat. Selain dia mengingat, dia bisa mengaitkan dengan pelajaran lain, atau dia bisa mengaitkan dengan proses di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian dia bisa melakukan inovasi-inovasi untuk lingkungan di rumahnya. Misalnya, contohnya, dia mempelajari tentang nilai mata uang. Seperti itu. Misalnya dia mempelajari di sekolah tentang nilai mata uang. Kemudian untuk dia memahami, kemudian dari mempelajari nilai mata uang itu dia bisa memegang uang langsung. Kemudian dia bisa melakukan belanja. Dia bisa berbelanja dengan mengetahui bahwa uang 10.000 ternyata kalau bisa dipecah menjadi 2 yang sama besar akan menghasilkan 5.000 dan 5.000. Jadi dia bisa menilai, dia mengetahui nilai tempat dan lain-lain. Kemudian di sini ada kecakapan menggunakan teknologi informasi. Mungkin di sini supaya mohon maaf, saya bukan mengatakan bahwa diri saya ahli sekali, tapi memang ada baiknya apabila kecakapan menggunakan TIK ini sudah dimulai sejak dini. Paling tidak, walaupun di tempat kita Sarprasnya belum mendukung untuk melaksanakan siswa tersebut untuk memegang langsung komputer atau misalnya yang lain-lain, setidaknya dia bisa mengenal dulu. Paling tidak, oh ya ini yang namanya televisi, oh ya ini yang namanya laptop, oh ya ini yang namanya proyektor, misalnya seperti itu, singkat-singkatnya seperti itu. Kemudian diharapkan nantinya pada saat dia sudah lulus dari SD, SMP, dan SMA, diharapkan dia bisa berbaur dan membangun masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian di sini ya sudah ya, kecakapan menggunakan TIK. Nah, selain itu ada yang namanya karakter Pancasila. Ini adalah landasan-landasan atau latar belakang untuk melaksanakan asesmen nasional itu. Ada yang namanya karakter Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita. Diharapkan agar penerus kita bisa memahami apa sih makna dari Pancasila itu, seperti itu. Kemudian bagaimana sih dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini apa saja ada, saya kutip dari web Kemendikbud. Di sini yang pertama, adanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan anak-anak tersebut atau siswa-siswa kita, yang pertama dia bisa menganut agama dan kepercayaannya masing-masing dengan bebas, dengan diiringi dengan bimbingan dari bapak ibu guru dan orang tua di rumahnya. Kemudian di sini diharapkan mandiri, dimulai dari yang kecil-kecil, misalnya kita bisa tanya misalnya di sekolah, misalnya pada saat di rumah bagaimana makannya, apakah sudah sendiri, misalnya untuk kelas rendah, apakah dia sudah bisa makan sendiri, apakah dia sudah bisa mandi sendiri, beraktivitas yang dia lakukan tanpa bimbingan dari orang tuanya. Kemudian selanjutnya bernalar kritis. Jadi diharapkan nanti siswa ini tidak hanya bisa menerima, tetapi dia bisa melakukan nalarnya atau bisa menggunakan pikirannya untuk berinovasi
berinovasi atau ikut berpikir dari pemecahan masalah-masalah yang akan kita berikan. Seperti itu. Kemudian di sini kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global seperti itu. Jadi sebenarnya diharapkan di sini toleransi. Jadi toleransi dalam segala hal, agama, sosial dan lainnya. Nah, pasti bingung nih, kenapa kok ada karakter Pancasila, terus ada kompetensi abad 21. Nah, ternyata ada hubungannya. Di sini ada keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Jadi, kompetensi siswa itu akan bergabung di bawah kompetensi siswa itu diharapkan memiliki kecakapan hidup abad 21. Kemudian profil Pancasila tadi yang beriman dan lain-lain itu. Kemudian diharapkan kita bisa mengukurnya dalam asesmen nasional ini melalui AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, di sini ada teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi kan memang benar sementara ini kita masih bisa dikatakan gamang ya. Kalau misalnya apa sih asesmen nasional itu? Padahal kita akan melaksanakannya tahun ini seperti itu. Nah, asesmen nasional ini yang terbagi menjadi 3 itu, yaitu AKM atau asesmen kompetensi minimal yang untuk menilai numerasi dan literasi. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, asesmen literasi membaca itu apa saja sih yang di dalamnya? Supaya ini kita perlu ketahui agar kita dapat mempersiapkan yang nantinya akan mengikuti asesmen nasional ini adalah kelas 5. Kelas 5 itu kita akan ambil secara acak. Jadi misalnya kelas 5 jumlahnya ada misalnya 30 orang. Tidak 30 orang itu yang kita pilih. Misalnya kita mengambil secara acak beberapa, kemudian untuk mengikuti asesmen nasional ini. Kemudian apa saja sih yang harus disiapkan? Sebenarnya asesmen nasional ini tidak seperti ujian nasional yang anak itu digenjot mati-matian untuk mempersiapkan secara kognitif saja. Jadi anak-anak bisa stres, anak-anak bisa uring-uringan dan akhirnya tidak fokus di dalam belajar. Jadi kalau misalnya di asesmen nasional ini yang dinilai hanya 2 saja, literasi membaca dan numerasi itu. Nah, kalau membacanya di sini ada memahami, kemudian dia menggunakan, mengevaluasi, dan akhirnya merefleksi di sini. Nah, jadi diharapkan anak-anak itu paling tidak dia lancar membaca, itu yang pertama. Jadi PR untuk kita bersama, anak-anak di sini di kelas tiang saja masih ada yang belum lancar membaca dan menulis. Jadi diharapkan nanti pada saat di kelas 5 dan dia sudah siap untuk asesmen nasional itu diharapkan dia sudah bisa lancar membaca, kemudian dia bisa memahami dari bacaan tersebut dan bisa menggunakan apa yang ada di sana. Nah, kemudian di sini ada asesmen numerasi. Ada 3 poinnya. Di sini ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Seperti itu. Nah, kemudian asesmen nasional ini diharapkan nanti seperti ujian nasional berbasis komputer ya. Jadi nanti siswa-siswa atau misalnya seluruh pendukung asesmen ini akan melakukan pengisian di komputer seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru pun nanti akan mengisinya di komputer, tidak menulis seperti itu. Jadi siswa kelas 5 kita ambil secara acak, guru-guru dan nanti Bapak kepala sekolah juga akan mengisi secara menggunakan berbasis komputer dan bersifat adaptif.
Di sini adaptif dimaksudkan apa yang kita isi itu berkaitan dengan lingkungan sekitar kita atau kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini siapa saja sih peserta AKM tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Jadi itu jenjang SD, SMP, dan SMA seperti itu. Kemudian dikatakan di sini tidak semua murid. Nah, yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Nah, sampai di sini saja pasti kita sudah tahu bahwa ujian nasional dan asesmen nasional itu sangat berbeda ya. Kalau misalnya di ujian nasional itu seluruh siswa kelas 6 harus ikut, dan yang dinilai hanya kognitifnya saja. Terkadang kan banyak yang terkadang kurang di kognitif, tapi kecerdasan lainnya seperti sikap dan lainnya dia menonjol. Tapi di dalam ujian nasional itu tidak dihitung seperti itu. Jadi percuma dikatakan ada yang mengatakan anak itu baik, dia bagus di dalam sikap dan keterampilan, tetapi kognitifnya kurang, akhirnya ujian nasionalnya buruk dan akhirnya dinyatakan tidak lulus. Tapi kalau misalnya di asesmen nasional ini tidak ada yang namanya lulus dan tidak lulus. Jadi semuanya mengisi, bisa dikatakan semuanya benar. Nah, nanti dari hasil asesmen nasional itu kita bisa merefleksikan. Kemudian selanjutnya di sini ada jadwal pelaksanaan. Kalau ujian nasional dia melaksanakan sesuai dengan jadwal ya, Pak Guru ya. Sesuai, maksudnya jadwalnya misalnya IPA, ada IPS dan lain-lain seperti itu ya. Apa saja ya? Ada matematika, terus apa lagi Bu Tias? Kalau ujian nasional itu ya, semua pelajaran ya. SD semua pelajaran ya. Nah, kalau misalnya di sini dia terbagi menjadi dua saja. Yang pertama, hari pertama untuk literasinya, kemudian yang hari kedua untuk numerasinya. Jadi ini dilaksanakan selama 2 hari seperti itu. Nah, kemudian untuk tes literasinya waktunya di sini kalau misalnya ujian nasional berapa menit Bu Tias? Ya, 90. Kalau misalnya di asesmen nasional ini tes literasinya 75 menit saja. Nah, kemudian ada survei karakter 20 menit. Jadi 75 ditambah 25 tambah 20 95 menit ya. Benar ya? 95 menit. Nah, berikutnya juga untuk di hari keduanya untuk numerasinya atau menghitungnya di sini tes numerasinya 75 menit, kemudian ada survei lingkungan belajar selama 20 menit. Jadi kurang lebih sama 95 menit untuk yang SD seperti itu kurang lebih. Nah, di sini kembali lagi kriteria peserta yang bisa mengikuti asesmen nasional. Yang pertama seluruh satuan pendidikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kemudian tidak semua murid, ini catatannya lagi, tidak semua murid. Kemudian pemilihan sampel secara acak. Nah, di sini saya masih belum mendapatkan teknisnya untuk pemilihan sampel secara acak itu yang memilih siapa, itu masih belum tahu saya. Tapi kemungkinan besar pihak sekolah langsung seperti itu yang memilih secara acak. Kemudian diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Terus selanjutnya tiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi seluruh siswa tersebut mengisi yang 4-4-nya tadi. Kemudian bentuk soalnya, kemarin ada yang bertanya teman saya gitu, bagaimana sih bentuk soalnya? Apakah sama seperti ujian nasional yang pilihan ganda dan uraian? Ternyata kalau misalnya di sini ada 5 bentuk soal. Yang pertama pilihan ganda. Pilihan ganda itu kan memilih di antara yang paling benar ya. Kemudian di sini ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks tersebut kurang lebih sama seperti pilihan ganda seperti biasa, tetapi jawabannya bisa lebih dari 1. Seperti itu. Kemudian
Kemudian di sini ada menjodohkan, bisa memilih mana yang paling tepat. Kurang lebih Bapak Ibu guru sudah lebih tahu dari saya. Kemudian di sini ada isian singkat. Jadi bisa menyebutkan, misalnya seperti itu, menyebutkan nama tempat atau nama daerah atau pilihan singkat yang lainnya. Kemudian di sini ada uraian, yaitu menjelaskan dari suatu permasalahan, begitu. Nah, kemudian ini yang berbeda dengan ujian nasional dengan asesmen nasional. Dikatakan Bapak Menteri Pendidikan mengatakan, menggaungkan bahwa Indonesia harus merdeka belajar. Nah, merdeka belajar ini dimasukkan ke dalam asesmen nasional ini. Jadi kita bisa mengetahui bahwa setiap siswa kita di dalam kelas itu tidak memiliki kemampuan yang sama, ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Berbeda-beda deh. Nah, oleh sebab itu di tes AKM ini, di tes asesmen nasional ini, siswa dapat memilih soal berdasarkan kemampuan dari mereka. Seperti itu. Jadi ada yang tingkatannya rendah, ada yang tingkatannya tinggi, seperti itu. Jadi siswa tersebut boleh memilih yang mana soal yang menurut dia lebih mudah, atau dia mau ambil menurut dia yang soal susah itu dia bisa kerjakan, ya tidak masalah, seperti itu. Jadi dari pembagian itulah kita bisa nanti menilai bahwa ternyata siswa-siswa kita memiliki kemampuan yang untuk literasinya tinggi atau masih rendah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menambahkan atau mau bertanya tentang apa sih asesmen nasional, yang di dalamnya ada AKM dan survei lingkungan belajar dan survei karakter itu. Baik, mungkin sesi pertanyaannya boleh saya buka. Ya. Terima kasih. Sulit, tapi menurut dia mudah. Berarti misalkan kan untuk soal rahasia, ya, kan dalam waktu 75 menit disediakan misalkan 50 soal, berarti dia tidak harus mengerjakan semuanya, dia bisa memilih soal yang mana yang mau dia kerjakan, mana yang tidak, gitu. Jadi tiap soal, kalau misalnya saya sampai saat ini masih cari di webnya Kemdikbud dan lainnya itu bentuk tampilan soalnya itu seperti apa. Apakah dia misalnya nomor 1, misalnya A dan B seperti itu, atau misalnya dia secara acak saja seperti itu, masih belum ada sampai saat ini. Kemarin